Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para sahabat dan para subscriber yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para subscriber, sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman itu kalau tertimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendengar kalimat ini, itu identik dengan adanya orang yang meninggal, adanya orang yang wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat, telah meninggal dunia. Kita sering mendengar di musola, di masjid, di kampung kita masing-masing semacam itu. Akan tetapi secara hakikat sebenarnya kalau kita ingin bedah, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah makna yang sangat luas dan sangat dalam sekali. Secara letterlik, inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi hanya kepada Allah lah, raji'un akan kembali. Kita ambil satu keyword atau kita ambil satu kunci kata, yaitu adalah roji'un. Kita tahu bahwa roji'un itu adalah sigat isim fa'il. Roja'a yarji'u fahuwa roji'un. Nah, roja'a yarji'u itu artinya pulang. Artinya kita kembali. Ketika kita kembali, ketika kita pulang, contoh konkret, kita sedang kerja, pulang ke rumah pasti senang. Kita sedang melaksanakan ibadah haji, umroh, pulang ke tanah air pasti senang. Anak-anak yang sedang mondok, sedang pesantren, tiba masanya liburan, pulang ke rumah pasti senang. Kita misalkan melakukan perjalanan ziarah ke makam para wali 7 hari 7 malam, pulang ke rumah pasti senang. Kita semua hidup di dunia hanya sementara, tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Kita semua akan kembali, kita semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita ditanya, apakah kita bahagia pulang ke Allah, jawaban kita pasti akan serpak mengatakan kita belum siap, atau justru kita takut. Banyak di antara kita manusia-manusia yang memang takut mati. Jadi lebih memilih kehidupan duniawi ketimbang kehidupan selanjutnya. Takut mati, takut meninggal, takut meninggalkan hartanya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan anak cucunya. Itu pada dasarnya orang tersebut tidak mampu memaknai ataupun mengetahui makna terdalam dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru sebenarnya kalau kita pulang ke Allah, kalau kita meninggal, kalau kita wafat, kalau kita mati, justru kita harus lebih senang. Kenapa? Karena kita akan liqa Allah, kita akan berjumpa dengan Allah. Semua yang ada di alam dunia ini, semua yang ada di bumi ini, semua hanyalah sementara. Semua hanyalah fata morgana. Tidak akan selamanya kita memiliki harta. Suatu saat kita bisa juga jatuh miskin. Tidak selamanya badan kita kuat. Suatu saat kita akan lemah tak berdaya. Bahkan tidak selamanya kita bisa menggerakkan mata, kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa menggerak-gerakkan tangan. Suatu saat kita akan terbujur kaku. Nah, sebenarnya hakikatnya mati itu adalah sesuatu hal yang justru dirindukan karena pulang. Ayo kita tengok lagi sekali lagi bahwa ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, kita pulang pasti senang. Anak yang sedang mondok
santri yang sedang mondok pulang ke rumah pasti senang. Kita hidup di dunia tidak selamanya, suatu saat kita akan pulang. Dan pulang itu justru momen yang sangat dirindukan. Tetapi mengapa kita itu tidak senang pulang ke Allah? Artinya kita kenapa takut mati? Jawabannya adalah yang pertama, kita belum punya bekal yang cukup. Kalau kita belum punya amal ataupun bekal yang cukup, maka kita akan takut untuk mati. Yang kedua, kenapa kita takut mati, tidak siap pulang ke Allah? Alasan yang kedua adalah kita masih punya salah dosa yang belum ditaubati. Oleh karena itu, menyitir dari ceramahnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, beliau menyatakan bahwa yang paling enak hidup itu seperti hidupnya tukang parkir. Banyak motornya, banyak mobilnya, tapi tukang parkir tidak pernah sombong. Ini motor saya, ini mobil saya, dia tidak pernah sombong. Ketika motornya habis semua, mobilnya habis semua, tidak ada satupun yang tersisa, tukang parkir tidak menangis, tidak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir sadar bahwa motor, mobil yang dia lihat itu hanya titipan, bukan milik. Oleh karenanya, apa yang kita ada di dunia ini, anak kita, istri kita, keluarga kita, mobil kita, sawah kita, kebun kita, jabatan kita, itu semua bukan milik kita, tetapi itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.